tingkah Joe yang aneh. Selamat mendengarkan. Tuan muda, ini adalah bangunan apartemen 19 lantai milik Tower Sole Proprietary yang dibangun oleh perusahaan konstruksi dari Star Hills. Bangunan ini adalah salah satu properti milik Anda di kota Kemuning ini, kata Miss Alin menjelaskan. Oh iya, saya tahu, kata Joe menjawab, padahal sudut matanya kini memperhatikan sekitar 4 orang lelaki asing berdiri dengan mengarahkan kamera ke arahnya. Apakah Anda ingin melihat-lihat yang lainnya, Tuan Muda? Tanya Alin. Sudahlah Miss Alin, tujuanku sudah tercapai, jawab pemuda membuat wanita setengah bayi itu terbengong-bengong. Tuan Muda, maksud Anda? Oh, tidak ada maksud apa-apa. Oh ya, Anda silakan duduk, aku akan pergi dulu, kata Joe sambil berjalan lalu dengan sangat-sangat sengaja berjalan sendiri menuju ke 4 orang asing itu. Sebelumnya, karena sudah memberi kode kepada Tigor, maka tidak ada yang mengikuti Joe yang memang sengaja lewat untuk melihat reaksi dari keempat orang yang dicurigainya itu. Pak Tigor, ada apa dengan Tuan Muda? Tanya Miss Alin yang keheranan. Oh itu, mungkin penyakit lamanya kambuh, jawab Tigor membuat raut wajah Alin menjadi cemas. Apakah Tuan Muda memiliki penyakit? Tanya Alin yang memang tidak begitu paham maksud dari perkataan Tigor ini. Banyak nona penyakit Tuan Muda itu, sungguh banyak sekali. Oh ya, saya pergi dulu menyusul Tuan Muda yang berpenyakitan itu, kata Tigor sambil mengangguk hormat lalu bergegas menyusul ke arah perginya Joe tadi. Kini tinggallah Alin dengan raut wajah penuh kekhawatiran mendengar jawaban dari Tigor tadi. Joe ini harusnya lahir dari rahimku. Hanya saja, Clara lebih beruntung mendapatkan cinta Jerry, katanya dalam hati. Lalu dia pun bergegas kembali ke Tower Mall. Dengan ekor matanya, Joe terus saja melirik ke arah 4 lelaki tadi. Mereka memang tidak mengikutinya, namun kemanapun dia melangkah, selalu saja dibuntuti dengan tatap mereka orang asing itu. Biarkan saja sesuka hatinya. Aku ingin membeli mobil, kata ayah. Aku bahkan bisa membeli pabrik mobil. Apa iya? Coba aku keluarkan uang 100 juta. Mungkin bisa untuk membeli mobil, kata Joe dalam hati lalu segera menuju ke arah bank BCA untuk mengeluarkan uang tunai. Baru saja Joe memasuki bank tersebut, Tigor dan Pak Burhan pun tiba juga di sana dan celingupkan karena Joe begitu cepat menghilang. Kemana pula ketua ini? Pikirnya dalam hati. Dia lalu mencoba untuk menelpon Joe, namun tidak diangkat. Ketua, apakah Anda baik-baik saja? Jika Anda membuka pesan ini, saya menunggu Anda di Martin's Hotel, kata Tigor mengirim pesan suara. Tak lama setelah Tigor dan Pak Burhan pergi menuju Tower Mall untuk mengambil mobil mereka, Joe pun melanggang keluar dari bank BCA yang dia masuki tadi, sambil menyandang plastik kresek di pundaknya yang berisi 100 juta rupiah. Uangnya baru saja dia tarik. Ketika dia mendengar pesan suara dari Tigor tadi, tahulah dia bahwa Tigor akan menunggu dirinya di Martin's Hotel. Maka Joe pun segera menghentikan taksi lalu berangkat menuju Martin's Hotel. Karena Tigor harus ke Tower Mall dulu untuk mengambil mobil, maka Joe pun tiba lebih dulu di Martin's Hotel, kemudian membalas pesan suara dari Tigor tadi. Paman Tigor, aku sudah berada di Martin's Hotel. Anda bisa datang ke kamarku. Ada yang ingin aku bahas bersama dengan kalian, kata Joe, lalu bergegas menuju lift. Tampak beberapa anak buah Tigor membuku hormat ketika Joe lewat di depan mereka. 5 juta, 10 juta, 57 juta, 75 juta, 100 juta rupiah, kata Joe menghitung uang yang berada di dalam plastik kresek itu sambil terduduk di lantai kamar hotel dengan posisi ngangkang, sehingga uang tersebut persis dilingkari oleh kedua kakinya. Gaya duduk Joe ini persis seperti anak-anak yang sedang bermain ketika tahun 80-90-an dulu. Tok tok tok, terdengar pintu kamar hotel diketuk dari luar. Masuk, kata Joe sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan seikat uang 50 jutaan. Ya ampun ketua, Anda dapat uang dari mana?
Tanya Tigor sambil membantu Joe untuk bangkit dari duduknya, karena dia merasa Joe yang duduk seperti itu persis seperti pengemis di kaki 5. Paman, aku sudah minta izin dari ayahku, katanya aku boleh membeli mobil. Dia juga bilang kalau aku boleh membeli pabrik saja. Jangankan mobil, pabriknya pun boleh aku beli, kata Joe dengan lugunya, lalu menambahkan, apakah uang itu cukup untuk membeli mobil? Tanya Joe. Untuk apa membawa uang tunai untuk membeli mobil, ketua? Kan ketua punya banyak kartu. Ada kartu debit, ada kartu kredit. Untuk apa uang tunai? Tanya Tigor. Mendengar pertanyaan ini, Joe hanya garuk-garuk kepala saja sambil tersenyum kecut. Ketua ingin beli mobil seperti apa? Tanya Tigor. Volvo seperti punya ayahku? Tidak, itu terlalu sengsara. Apakah uang segini cukup untuk membeli mobil seperti mobil paman yang hanya 2 kursi itu? Tentunya itu lebih murah. Selain kecil, mobil itu juga hanya memiliki 2 pintu, kata Joe bertanya sekaligus memberi penilaian. Dia mengira semakin kecil kendaraan itu, semakin sedikit pintunya, maka semakin murah pula harganya. Hal ini membuat Tigor kembali memegangi perutnya menahan tawa. Ketua, untuk mobil BMW i-Night milik saya itu, ketua harus membawa sekarang uang jika ingin membelinya dengan menggunakan uang tunai. Jawab Tigor membuat Joe terbengong. Ini 100 juta, ini banyak paman. Iya, 100 juta itu memang banyak, tapi tidak cukup untuk membeli mobil sport. Bagaimana menjelaskan kepada Anda? Kata Tigor sambil garuk-garuk kepala. Dia juga merasa sangat sulit untuk menjelaskan. Selain dia juga tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Begini saja, Anda tidak perlu membeli mobil. Jika ketua suka, pakai saja mobil milikku itu. Lagi pula, mobil itu sangat jarang dipakai. Apalagi usiaku sudah semakin tua, kata Tigor. Terima kasih paman, aku memiliki mobil di Garden Hills. Tapi entah seperti apa mobil itu. Aku hanya mendengar namanya saja dari kakek. Karena itu adalah hadiah ulang tahunku. Kelak, aku akan mengemudikan mobil itu di jalan raya. Harus pamer, biar orang tahu kalau aku ini orang kaya, kata Joe lalu berkacak pinggang dengan sebelah tangan kirinya sementara tangan kanan menoel hidungnya sendiri. Hahaha, Anda bisa saja ketua. Tapi memang iya, Anda harus pamer. Apalagi Anda akan kembali ke negara Anda, kota Star Hills dan Metro City. Kota di mana orang yang tidak memiliki apa-apa akan dihina sampai setengah mati. Mungkin Anda pernah mengalami itu, kata Tigor menebak. Bukan hanya di sana, di sini pun aku bahkan mendapat hinaan. Paman sendiri kan tahu seperti apa Hendro memperlakukan aku, kata Joe sambil meletakkan uang miliknya di atas meja. Dulu itu, kalau aku memegang uang ini, kemungkinan aku dihina oleh Hendro. Mungkin pipinya akan babak belur aku tampar dengan menggunakan uang seikat besar ini, kata Joe dengan geram. Namun itu hanya sebentar saja. Dia pun lalu tertawa terbahak-bahak, membuat Tigor juga ikut tertawa. Ketua, tadi mengapa Anda seperti melihat sesuatu? Apa maksudnya ketika Anda memberi kode kepada saya tadi? Tanya Tigor penasaran. Halo para pendengar sekalian, episode ini